Jika sudah paham apakah teks tanggapan, apakah fungsi tanggapan, apakah tujuan teks tanggapan, dan juga sudah paham tentang struktur teks tanggapan, kebahasaan teks tanggapan, sekarang bagaimana menyusun teks tanggapan? Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang suka dengan video ini silahkan tekan jempol ke atas. Yang tidak suka silakan tekan jempol ke bawah. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah. Teks tanggapan. Menyusun teks tanggapan untuk SMP MTS kelas 9. Secara umum, menyusun teks tanggapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema tanggapan yang akan disusun. Mengembangkan tema menjadi ide pokok atau gagasan pokok. Yang ketiga, menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat yang urut dan logis. Yang keempat, mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang, kita akan menulis teks tanggapan terhadap buku, maka langkahnya sebagai berikut. Tentukan buku yang dijadikan dasar pembuatan teks tanggapan. Amati dan baca buku tersebut dengan saksama, dari judul buku, penulis, sampai dengan isi. Tulis semua hasil pengamatanmu dalam catatanmu yang kemudian disusun menjadi kalimat-kalimat logis. Di penilaian terhadap buku tersebut. Temukan kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Kita akan menggunakan buku sumber paket bahasa Indonesia Kemendikbud RI tahun 2018 untuk SMP MTS. Mari kita amati buku tersebut. Judul buku tertera dengan jelas, yaitu Bahasa Indonesia. Ini kita akan menggunakan buku bahasa Indonesia sebagai objek dalam penulisan teks tanggapan. Kita mulai dengan bagian awal, yaitu bagian konteks. Kita sudah diberi modal judul Bahasa Indonesia edisi revisi tahun 2018. Kita catat dalam buku catatan kita judul buku Bahasa Indonesia, kemudian edisi revisi tahun 2018. Kemudian kelas, untuk kelas 9, bergambar anak-anak sedang belajar di kelas. Kemudian ini juga bagian dari modal kita untuk menulis teks tanggapan. Dari katalog di sini, katalog dalam terbitan, kemudian penulisnya, kemudian penelaahnya, kemudian pereviewnya, kemudian penyelia penerbitan, ini kita catat di dalam catatan kita. Ini juga merupakan modal bagi kita dalam menyusun teks tanggapan terhadap buku tersebut. Kalau semuanya tertulis seperti yang tertera di atas tadi, maka hasilnya adalah judul buku _2 Bahasa Indonesia untuk SMP MTS. Penulis Agus Trianto, Titik Harsiati, dan E. Kosase. Penelaah Muhammad Rapitang, Dwi Purnanto, Hasanuddin WS, dan Bambang Kaswanti Purwo. Pereview Cut Nilawati, penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Cetakan kedua tahun 2018 yang merupakan edisi revisi. Jumlah halaman 178. Berarti di sini kita sudah membuat bagian dari teks tanggapan, yaitu bagian konteks. Modalnya adalah apa yang dilihat tadi terhadap buku yang akan kita amati. Ini buku yang kita amati adalah buku Bahasa Indonesia, sampai dengan siapakah pengarangnya, sampai dengan jumlah halamannya. Kalau sudah tertulis begini, berarti tugas kita sudah cukup sebenarnya untuk menulis bagian awal dari teks tanggapan, yaitu menuliskan konteks. Sekali lagi, menulis konteks itu adalah hasil dari apa yang dilihat tadi, hasil apa yang diamati tadi. Dengan
Begini saja cukup sebenarnya, tetapi bisa jadi alternatif lain yang akan kita pilih, misalnya dengan cara merangkai data-data ini menjadi paragraf. Sebagai contohnya begini, buku bahasa Indonesia untuk SMP yang berwarna merah ini adalah yang sudah saya catatkan di sini, semuanya sudah ada di sini. Kemudian yang berikutnya yang hitam ini adalah tambahan untuk membuat menjadi paragraf. Inilah paragraf konteks. Ini adalah bagian konteks. Saya bacakan. Buku bahasa Indonesia untuk SMP MTS merupakan buku siswa yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun Agus Trianto, Titi Harsiati, dan E. Kosasih dan telaah oleh Muhammad Rapitang, Dwi Purnanto, Hasanuddin WS, dan Bambang Kaswantipuro. Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukan Balitbang. Kemendikbud cetakan kedua 2018, edisi revisi dengan jumlah halaman 178. Demikian bagaimana cara membuat bagian konteks. Pada video berikutnya saya akan sampaikan bagaimana cara membuat deskripsi dengan mudah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan video ini silakan tekan jempol ke atas. Yang tidak suka silakan tekan jempol ke bawah. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih.